Video ini berguna banget buat lo yang mau tahu modal penggunaan browser AI, mulai dari cara belanja, desain, bahkan coding. Stay tune sampai akhir video. Gua yakin dan percaya kalau tahun depan adalah era di mana kita browser itu udah serba agen. Jadi kita akan memasuki era di mana agentic browser. Jadi kita nggak perlu lagi browser manual ya. Jadi kita bisa ngelakuin banyak hal hanya dengan browser kita. Hari ini kita akan coba browser Comet dari Perplexity AI. Kita akan coba karena ini gratis ya, dibanding Atlas yang masih berbayar. Jadi kita akan coba tes browser ini ya. Jadi silahkan download ya bagi teman-teman yang mau coba. Ini gue udah download dan ini satisfying banget. Dan by the way ini pertama kali gue make Perplexity ya. Ini satisfying banget sih. Get started sini. Ini dia diminta untuk import ya. Cuma ya gue nggak mau ya. Tapi ini dipaksa. Ini jangan gini lah. Oh ini kecil di sini ya. Jadi pastiin kalau lu nyoba browser baru nggak usah import guys. Nggak usah import. Oke gue namain sini. Wow. Anjir, keren ya. Ada backsound gitunya guys. Oke kita coba pilih. Gua mau pilih yang ini ya. Moon, continue. Make Comet your default. Enggak mau. Start Comet. Udah selesai ya. Oke jadi karena gue belum punya akun, jadi gue mau daftar dulu ya. Oke ini gue udah daftar ya. Ini setup. Oke ini kita udah download ya. Wow, perasaan gue nggak ada gerak apa-apa ya. Oh, ini ceritanya dia lagi ini ya, demo nyari mouse ya. Jadi ini enak banget ya, kita bisa sambi ya. Kita bisa nyambi di sini, browsing apa misal gitu kan ya. Sedangkan dia ini sedang bekerja. Ini sama seperti browser Atlas ya, cuma kalau Atlas masih berbayar ya. Jadi ini versi opsi free yang mungkin lu bisa pakai ya. Dan by the way ada juga review yang bilang kalau ini berat ya. Jadi ini kurang ramah untuk laptop atau PC yang nanggung ya. Oke, kalau kita mau stop gini ya. Oke. Jadi gitu ya. Ini lama banget ya. 31 step dan dia bisa by voice gini ya. Berita AI terbaru 3 hari terakhir. Wah keren ini ya. Cuma nggak bisa bahasa Indonesia ya. Ngomong bahasa Indonesia aja belum. Oh kita bisa atur di sini. Oke kita coba lagi ya. Karena penting guys. Cari tool AI untuk edit video. No, bukan. Cari platform video editor. Buset, gue belum selesai ngomong guys. Cari platform API untuk bikin video. No, I wanna you find the API platform for video generation. Sure thing. Could you let me know the video's purpose? Like, is it for marketing, education, or maybe a personal project? Anything. Sure. Could you tell the topic or purpose of the video? Like, is it for marketing? Sangat tidak worth it ya, aneh banget. Tidak senatural itu ya, karena penting kita untuk tes natural language ya. Kita harus tes dengan senatural mungkin, karena gue yakin kedepannya kayak gitu. Oke, kita akan coba untuk summarize PDF ini ya. Mestinya simple ya, cepat ya. Oke ini lumayan cepat. Cuma ini dia bisa bahasa Indonesia sih. Kayak bisa ya. Jadi gue minta dia untuk punya memori ya. Ingat baik-baik untuk selalu jawab dengan bahasa Indonesia. Pastinya paham ya. Karena setiap platform AI itu dia punya memori ya.
Oke, di sini ada PDF yang cukup panjang ya. Ini adalah research paper ya. Bisa gak ya dia rangkum dengan sebanyak ini ya? Kita coba tes. Jadi kalau rangkum ada di sini, secepat apa dan sehebat apa. Ini lumayan panjang ya. Oke, jadi lumayan bisa ya. Cuma dia nggak bahasa Indonesia ini. Padahal kita udah minta untuk jawab dengan bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk agent mode ya. Kita akan coba untuk cariin tas ransel untuk laptop 17 inch. Let assistant browse for you, always allow once. Oke, dia lagi bekerja ya. Kita lihat proses dia mencari ya. Oke, dia ke pencarian. Tas ransel laptop 17 inch. Dan menurut gua 2026 kita akan melihat tren kayak gini ya. Ini akan menjadi biasa banget ya. Jadi nanti bayangin lu buka CapCut, lu edit video ini udah otomatis semua guys. Terus lu buka Canva, terus lu buka spreadsheet. Jadi menurut gua agentic itu nanti akan visual kayak gini. Once kalau model LLM semakin baik ya, akurasinya semakin tinggi, ini akan menjadi hal umum. Bahkan termasuk untuk computer use ya. Kayak di sini dia udah selesai ya. Ini ada 11 step yang dia lakuin. Dia memilih ini ya, Mark Raiden tas ransel 375.000, rating 50. Jadi dia bikin populer dengan rating tertinggi dan budget hemat. Cuman kalau modelnya kayak gini ya, kita bingung ya. Maksud gue adalah ketika diklik harusnya dia menyoroti ya. Itu sih harapannya ya. Tapi oke lah, ini termasuk cepat sih. Ini termasuk cepat. Oke, sekarang kita akan coba untuk step yang lebih panjang ya. Kita akan coba untuk cari tas ini ya, yang paling murah. Jadi kan kita terbiasa ya untuk cari yang paling murah. Kemudian check out. Bisa gak ya? Oke, dia lagi bekerja ya. Jadi mestinya nggak bisa check out ya, karena ini gue belum login ke Tokopedia. Jadi mestinya dia nanti akan stop dan minta gue untuk login. Kayak dia masih scrolling, dia udah nemu ya 199.000 dan oke ya, tadi dari harga 375.000 ya. Kemudian dia nyari yang paling murah adalah ini. Ini kondisinya bekas. Please confirm so I can add it to chart. Oke, kita yes aja. Kurang S. Oke, dia minta login ya. Kita lihat apa yang terjadi. Tapi gue nggak mau check out ya. Tapi beginilah prosesnya. Begini proses asisten ya, browser use ya istilahnya. Sekarang kita akan coba untuk mode asisten, gimana caranya dia bikin PPT di Canva ya. Bikin PPT untuk cara memperbaiki negara ini dengan desain yang nyentrik dan bahasa sederhana. Kita coba ya, once. Dan ini limitnya belum habis guys, ini limitnya belum habis. Mungkin karena akun baru ya. Ini kita baru ngomongin browser ya, kita belum ngomongin computer use. Ke depan itu guys, browser atau OS itu basicnya akan computer use semua. Jadi basically kita ke depan OS kita itu akan kerja sendiri. Jadi kita mau apa dan dia bisa tahu keseharian kita apa, dia akan terus melakukan sesuatu yang kita perintahkan gitu. Ya ke depan kayak gitu, jadi kita akan jarang berinteraksi secara langsung, secara direct ke laptop, kita punya smartphone dan lain sebagainya. Karena kita sesimpel untuk nyuruh browser kita, nyuruh OS kita, nyuruh laptop kita, ke depan akan seperti itu. Dan gua rasa Apple nanti akan kayak gitu dan disusul OS-OS lain ya. Jadi kalau kita lihat ya, OpenAI cukup serius untuk garap computer use. Kemudian Anthropic kita juga bisa lihat di sini, dan Gemini pun juga bikin computer use. Masalah yang ada saat ini di computer use adalah hasil evaluasinya itu nggak terlalu bagus. Jadi ini masih masalah sekarang karena mostly browser atau computer use dia screenshot, modelnya nge-screenshot layar, dan ini masih kurang efektif. Ini udah slide kedua ya by the way. Cuma kok warnanya jelek ya. Harus akui aja ya warna jelek. Tapi oke lah. Artinya dia bisa desain. Nextnya mungkin gue bisa aja untuk dia copy model desain yang gua punya ya sebelumnya, dia pelajari, nanti dia bikin desain setiap hari gitu. Ini keren banget sih. Kayak dia tadi dia bikin terus dia ngapus. Tapi dia nggak bisa narik ya tadi. Ini gua nggak bisa ngeklik ya. Gua harus stop dulu di sini. Dan ini limitnya belum habis-habis. Ini free guys. Oke, ini udah jadi ya.
Udah jadi, dia bikin 57 step guys. Bayangin dia 57 step ini dia nge-screenshot ya. Dia nge-screenshot sebanyak ini guys. Dan ini limitnya belum habis. Desainnya jelek ya. Gue yakin nanti makin bagus ya. Tapi at least dia bisa ya. Dia bisa ngoperasiin Canva ini ya. Yang artinya ke depan memang seperti ini. Jadi hati-hati buat para desainer ya. Tahun depan mereka akan merebut pekerjaan Anda ya. Sekarang gue mau coba untuk dia ngoding di repository baru. Apakah dia bisa coding di GitHub ya. Kita akan pakai GitHub Workspace ya. Kayak gue minta untuk dia bikin landing page sederhana ya. Gue akan minta untuk dia pakai GitHub Codespace untuk coding ya. Kita akan coba. Simple landing page. Kita coba lihat dia pakai Codespace atau enggak ya. Oke. Menarik ya. Codespace sedang dibuka. Oke, di sini ada agent dan ada agent guys. Nah, agak unik ya. Jadi sebenarnya nanti ke depan kita nggak butuh ini. Kita tidak butuh ini karena semua nanti browser use ya modelnya ya. Kita masih bisa pakai ini secara gratis. Ya, jadi prosesnya gue stop ya. Bakal panjang kayaknya dan dia nggak akan nyelesain prosesnya. Dan di sini dia nggak buat apa-apa sebenarnya. Nggak ada hasil apa-apa. Jadi ya, tapi oke lah. Ini memang baru bisa untuk tugas-tugas sederhana ya, nggak bisa tugas kompleks kayak coding ataupun desain ya. Kita nggak tahu setahun ke depan, ingat AI itu sesignifikan itu ya. Video generation itu sesignifikan itu, sekarang kita lihat luar biasa. Dan gue yakin teknologi browser use ini akan menjadi biasa dan ini mengubah cara kita berinteraksi dengan browser. Dan ke depan ini akan mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer. So mungkin itu aja, terima kasih. Jangan lupa share gimana pendapat lu tentang browser ini ya. Subscribe jika lu merasa bermanfaat dan kita ketemu di video berikutnya.